Halo semuanya, jumpa lagi di channel Emram Venture. Hari ini saya berbelanja oli langsung ke SPBU Shell. Di tempat ini oli terjamin pasti original. Rencananya saya membeli oli murah saja untuk menguras oli mesin motor. Buat motor sport? Sport. Iya, Ada X7, ada Ultra, ada yang biasa aja. yang biasa aja. Ini, Ini iya. X7. 1040 Iya. dua botol. Ini ukuran kecilnya 0,8. Ini Pemakaiannya sama berapa? 1,1. 1,1. Pakai yang itu aja. Ini dua paling ya. Dua. Terlebihnya di buku. Iya. Ya, mari Pak. Kalau untuk yang beat mana itu? Beat pakai ini. Beat yang ini 1040 Matic ya. Oke, itu aja dulu. Ini aja. Selain dari oli, di sini juga tersedia berbagai macam keperluan motor. Kekurangannya itu saja, harganya sedikit agak lebih mahal dibandingkan di online, cuman kualitas dan keoriginalan pasti terjamin. Setelah menguras menggunakan sel AX, kedepannya saya akan menggunakan sel Advan Ultra untuk sedikit memanjakan motor CBR saya. Apalagi kalau membeli motor second, wajib ganti oli sebelum dipakai jauh ataupun dipakai untuk harian. Sekalian juga dijadwalkan untuk penggantian coolant radiatornya. Setelah melakukan pembayaran, langsung kita cabut. Sampai rumah waktu menunjukkan jam 9 malam. Karena tadi jalan-jalan dulu tidak langsung pulang, tapi tidak masalah. Gas, langsung lanjut ganti oli. Oli original apabila dikasih air pada angka-angkanya warna akan berubah menjadi warna biru dan setelah kering akan kembali menjadi warna putih. Terdapat stiker hologram yang apabila kita buka di bawahnya terdapat QR code yang akan mengarahkan kita kepada website Shell yaitu ac.shell.com dan otomatis 16 digit angka masuk ke website atau bisa juga diketik manual. Dan kalau sukses ada keterangan genuine atau asli tapi hanya bisa dipakai satu kali scan karena scan berikutnya akan diberitahukan valid tapi pernah di scan. Saya lihat pada bagian bawah ada sedikit bocoran oli yang disebabkan oleh pemilik sebelumnya tidak memasang ring aluminium yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya beli di online. Yang original agak mahal 7.000, beli yang biasa saja, sama saja 400 perak rupiah. Baut oli dibuka menggunakan kunci pas dengan nomor 17. Diputar mengendorkan berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan lupa dibuka tutup atasnya supaya oli mengalir dengan lancar. Bisa dilihat, oli yang keluar warnanya sudah sangat hitam sekali. Olinya 1 liter lebih, ada yang mengisi 1,2 liter, jadi sekitar 1 gayung lebih ya. Bisa dibayangkan kasihan sekali mesinnya ya, oli sekotor ini dipakai buat jalan. Oli mineral base itu bisa bertahan sampai 5.000 km, sedangkan sintetis sampai 10.000 km. Tapi lebih bagus dipakai setengahnya saja, karena di perkotaan itu sering sekali terjadi kemacetan. Owner lama menambahkan sealant untuk keran, lumayan bagus juga, tapi kurang efektif. Lebih bagus lagi ditambahkan ring aluminium supaya tidak bocor lagi. Jangan lupa bagian bawah mesin dibersihkan dulu dari kotoran supaya baut dan ring aluminium bisa menempel dengan sempurna dan tidak bocor lagi. Jangan lupa mengencangkan harus pakai tangan dulu ya, jangan langsung pakai kunci. Setelah dirasa baut masuk dengan lancar dan tidak miring, baru menggunakan kunci 12 supaya tidak miring dan merusak ulirnya. Dan sewaktu mengencangkan jangan terlalu berlebihan, sampai pas dan ditambah 1/4 putaran. Karena banyak sekali kejadian jebol ya, terlalu kencang. Dia itu bahannya aluminium jadi tidak sekeras besi. Penggantian oli mesin untuk CBR di buku manual disebutkan 1100 ml atau 1,1 liter dan 1,3 liter kalau habis turun mesin. Satu botol 800 ml, jadi kurang 300 ml. Saya menggunakan botol minuman yang sekitar 350 ml karena saya belum membeli wadah takar. Oli yang masuk ke mesin itu biasanya kurang ya dari hitungan takaran.
karena sebagian oli menempel di corong dan di botol oli. Jadi lebih sedikit nggak apa-apa lah ya. Setelah itu kita ukur menggunakan stick pada tutup oli. Diukur pada keadaan motor datar. Bisa dilihat pada stick oli tepat pada bagian atas, jadi tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Jangan lupa reset indikator trip supaya kilometer penggunaan oli bisa lebih termonitor. Tekan tombol kiri sampai indikator yang mau direset dan kemudian tekan tombol kanan sampai dia 0. Oli sisa jangan dibuang, lumayan buat melumasi engsel pagar atau keperluan lainnya, tapi tidak untuk rantai ya. Berikutnya nyalakan mesin dan kita lihat di bawah untuk cek kebocoran. Dan setelah beberapa kali pemakaian bisa dicek ulang untuk memastikan bahwa memang tidak ada kebocoran. Oke, sekian proses penggantian oli CBR sendiri. Terima kasih banyak sudah berkunjung. Sampai jumpa lagi.